Identitas manusia Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat erat dengan penghayatan nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah identitas yang menjadi esensi dalam terciptanya sebuah persatuan dan kesatuan untuk bangsa Indonesia, sehingga memunculkan suatu kekhasan bangsa yang terhormat dan dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Terdapat 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang menjadikan ciri khas dan keunikan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini diakibatkan dari perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya dalam agama, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, yaitu sekitar 86,7% populasi atau sekitar 231 juta penduduk Indonesia. Namun, agama tertua di Indonesia sebetulnya adalah Hindu, dan Hindu adalah agama yang memiliki sejarah paling panjang di Indonesia. Kemudian, di Indonesia juga terdapat beragam ras yang memiliki perbedaan seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk wajah, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Keberagaman ras penduduk di Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu ras Malayan Mongoloid, memiliki ciri-ciri berkulit hitam sampai ke kuning-kuningan, berambut lurus atau ikal, dan muka agak bulat seperti manusia atau penduduk di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian yang kedua ada ras Papua Melanesoid, memiliki ciri-ciri berkulit hitam, bibir yang lebih tebal, dan rambut ikal bergelombang kecil seperti manusia atau penduduk di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada ras Asiatic Mongoloid, memiliki ciri-ciri berkulit kuning, mata sipit, dan berambut lurus. Ras ini banyak tersebar di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ras ini terdapat di Indonesia karena adanya migrasi bangsa Cina yang kemudian menetap di Indonesia. Dan yang keempat, ras Veddoid. Ras ini memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, postur tubuh kecil, dan rambut bergelombang. Penduduk ras Veddoid memiliki kesamaan sifat dengan bangsa Weda di Sri Lanka. Ras ini mendiami Pulau Sumatera dan Sulawesi. Contohnya suku Sakai di Siak, Riau, suku Kubu di Jambi, dan suku Tomuna di Muna, Pulau Sulawesi. Kemudian adat istiadat. Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya yang heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Norma, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini. Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa. Aturan adat istiadat seringkali pula dianggap menjadi aturan yang hidup pada rakyat atau living law. Hukum adat istiadat mempunyai nilai-nilai yang diklaim atau dipercaya merupakan hukum yang sakral atau suci.
Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadatnya masing-masing. Oleh sebab itu, tak salah jika Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Jadi, sudah seharusnya bagi masyarakat Indonesia untuk saling menghargai satu sama lain. Nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang pertama, Kebineka Tunggal Ikaan. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki banyak keberagaman, seperti keberagaman budaya, tradisi, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu landasan terbentuknya semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mengingat manusia Indonesia adalah manusia yang majemuk, beragam sosial, etnis, budaya, agama, dan sebagainya, maka manusia Indonesia sering disebut dengan manusia yang multikultural. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat hidup berbangsa bagi semua suku dan bangsa di Nusantara. Dengan menggali nilai luhur yang ada di masyarakat Indonesia, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus identitas manusia Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Yang ketiga, religiusitas. Religiusitas merupakan inti dan daya agama, nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai identitas tentu perlu diwariskan ke anak cucu kita. Nilai tersebut terbentuk dari adanya keberagaman manusia Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, ras, budaya, hingga kearifan lokal yang digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia menjemput kemerdekaan. Melalui pendidikan, nilai-nilai keberagaman Pancasila hingga religiusitas dapat kita tanamkan kepada peserta didik sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan dalam proses pembelajaran. Hubungan identitas manusia Indonesia dengan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki peran yang penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Adapun 3 hal hakiki nilai kemanusiaan khas Indonesia yang berhubungan dengan bimbingan konseling diantaranya. Yang pertama, Kebineka Tunggal Ikaan sebagai identitas manusia Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragam, baik suku, ras, budaya, bahasa, dan juga agama. Tugas bimbingan dan konseling yaitu memberikan arti toleransi terhadap peserta didik agar selalu menanamkan nilai Kebineka Tunggal Ikaan di dalam hatinya, sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter peserta didik. Hubungan antara pendidikan nasional Pancasila dengan bimbingan dan konseling adalah membentuk posisi karakter peserta didik atau generasi muda penerus bangsa ke arah yang lebih bernilai. Seperti pendidikan nasional Pancasila mengajarkan peserta didik tentang nasionalisme dan patriotisme. Sedangkan bimbingan dan konseling mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan lingkungan sekolah. Maka dari itu, pendidikan Pancasila dengan bimbingan dan konseling merupakan salah satu metode pendidikan nasional yang sangat penting. Yang ketiga, nilai religiusitas sebagai sumber ketenangan. Nilai religius adalah segala sesuatu yang memandang penting bagi kebutuhan rohani manusia. Selain itu, nilai religius juga tidak bisa diukur ke dalam material, sehingga nilai religius juga bisa disebut dengan spiritual yang memiliki nilai integratif dalam jiwa manusia. Peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan nilai religiusitas pada peserta didik adalah dengan mengarahkan peserta didik untuk memahami tentang nilai-nilai religiusitas dan upaya mereka
mendapatkan atau meningkatkan pemahaman mengenai nilai religiusitas tersebut. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.